ngomong nasionalisme tapi rasis. Sekarang kita balik nih, Dik Rumel Abbas. Kalau ada Habib ngomong rasis, jenengan pernah mengkritik? Nah, ya. Sekarang mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Berapa jumlah Habib yang rasis di Indonesia ini? Jenengan pernah mengkritik? Charles de Jango, Kiai Miftahul Ahyar apa sudah tahu? Belum tahu. Atau mungkin Rumel Abbas, ya. Mufti siapa? Nah, ini Mas Rumel Abbas, okay. Mufti siapa tadi? Syekh Syamsuddin Muhammad Syarafuddin. Saya sudah ngecek ke Yaman Utara, bukan Yaman Selatan loh ya. Ini Yaman Utara. Penguasa de facto dan de jure sudah ada hubungan dengan PBB kok. Antara Saudi Arabia dengan Houthi ini sudah bersalam-salaman. Bahkan Amerika saja mencabut vonis Syiah Houthi sebagai teroris. Nah, dengan ikuti perkembangan dunia, gitu. Mas atau Dik Rumel siapa? Mufti siapa? Sudah saya sebutkan. Mufti dari Yaman Utara yang menguasai seluruh Yaman sekarang. Karena Yaman sekarang sudah nggak ada utara dan selatan. Bergabung sejak tahun 1990, ya. Terus akhirnya runtuh menjadi perang saudara. Gabung nggak gabung tetap perang saudara. Di sana itu memang begitu karena membanggakan klannya masing-masing. Nah ini mau disatukan mungkin oleh Syekh Syamsuddin Muhammad Syarafuddin. Mungkin begitu Mas atau Kang, atau mungkin kalau adik saya jauh ya Dik Rumel Abbas. Nah ini Rumel Abbas lagi. Cherry picking, omongan nggak jelas namun membatalkan Ba'alawi langsung diterima. Wek. Kalau kurang jelas, cari di informasi manapun. Saya yang menjelaskan. Saya yang menjelaskan. Cari informasi dari sana melalui pencarian canggih komputer, laptop atau handphone Anda. Informasi sudah terbuka. Semua sekarang terbuka. Nah, tidak hanya saya yang mengabarkan, ini sudah lama sebenarnya. Saya yang telat ini malah sebenarnya. Saya akan mengkaji dulu informasi itu. Jangan sekali-kali ngobrol, ngimbal, ya, informasi yang tidak jelas sumbernya. Oh, dosa. Dosa silsilah nasab dosa malah. Berikutnya, ini Dik Rumel Abbas lagi. Mana sumbernya? Coba jenengan tanya teman-teman jenengan yang ada di Yaman Utara. Jangan di Hadramaut. Yang di Yaman Utara. Mufti Houthi. Cari, ketik nama Syekh Syamsuddin Muhammad Syarafuddin. Boris Van Java, sponsor gimana Mel? Nah, ini Pak Dik Rumel Abbas lagi. Narkoba internasional mana yang membatalkan Alawi? Narkoba internasional tidak pernah mengisbat Ba'alawi, yang nggak mungkin membatalkan. Gampang gitu. Punya Arifin Azhari, yang jelas Ba'alawi Madzhab Taufik Assegaf sudah dibatalkan semua oleh Mufti Yaman. Sudah jelas, tidak hanya Mufti Yaman sana yang membatalkan. Kitab-kitab kita yang kaji selama ini juga ya tidak membatalkan itu, enggak, memang tidak ada gitu loh. 550 tahun, 650 tahun, bahkan sampai 700 tahun. Gitu. Pak Hartono, Rumel salah masuk Pak Kiai. Nggih, mboten salah sebenarnya, kan beliau kan sulit ketemu dengan saya. Maka beliau akhirnya nulis pas saya live sekarang ini. Ya nggak apa-apa Pak Hartono, sebagai bukti kita tetap bersaudara walaupun berbeda. Yang penting tetap dahulukan kejujuran dan kebenaran. Nanti kalau kita jauhi bagaimana kita mau mengingatkan gitu loh. Gus Dur itu sebenarnya dulu tuh mau membuka ya duta besar Indonesia untuk Israel sana. Tapi DPR ya nggak menyetujuinya. Alasannya Gus Dur adalah kita bisa mengingatkan Israel nantinya. Tapi DPR ngotot bahaya. Ya, akhirnya yang terjadi adalah nyolong-nyolong. Akhirnya termasuk anak buahnya Kamil Lutfi Yahya yang Hani Assegaf itu jadi anggota taki-taki tangan mereka. Ibu Hasnah, Pak Kiai dengan Rumel, Wafi sombong santri Sidogori gagal jadi Habib, bagus masukkan penjara selesai.
saat ini jangan melawan tsunami. Sekali lagi saya ulangi, saat ini jangan melawan tsunami yang sudah besar ini. Percuma ini. Tsunami apa? Informasi kebenaran ini. Jika jenengan terus melawan kami, saya nggak sombong, akan terjungkal dengan sendirinya. Mohon maaf, akan terungkap dengan sendirinya. Ini hukum alami, sunnah ilahi, gitu. Karena apa? Ini demi kebenaran. Sudah tidak saatnya lagi kita bertele-tele, ya. Tidak saatnya lagi sudah. Jadi kalau ini dilawan, maka sama dengan melawan tsunami. Tsunami itu kan halus air, tapi kalau sudah kadung marah, gedung-gedung tinggi bertulang baja sekalipun akan berkalang tanah, terkubur dengan tanah. Sahabat Alawi dianggap Askenazi, tua-tua kok rasis. Ini di Rumel Abbas ini selalu saya baca karena mumpung ketemu gitu loh. Mumpung ketemu saya baca. Saya khususkan saya baca terus, tidak saya lewati. Tapi nasabah Alawi dianggap Askenazi bagi ahli DNA sekarang ini. Mereka memiliki teori-teori yang sudah teruji. Jadi misalkan, suku ke-12 Askenazi misalkan, ya teorinya begitu gitu loh. Kalau misalkan keturunan Wali Songo, haplogrup O, ternyata setelah dipelajari O itu ada kemirikan dengan J misalkan ya. Mas Rumel Abbas lagi, ngomong nasionalisme tapi rasis. Sekarang kita balik nih di Rumel Abbas. Kalau ada Habib ngomong rasis, jenengan pernah mengkritik? Nah, ya. Sekarang mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Berapa jumlah Habib yang rasis di Indonesia ini? Saya darah Nabi, tidak menghormati saya, neraka semua. Jenengan pernah kritik? Malah ngamini ya iya. Itu siapa yang rasis? Saya merdeka di negeri saya ini. Dan tidak pernah mengusir mereka, tapi mereka malah justru menindas saya. Saya sering berpesan, wahai anak negeri, ini bukan rasis. Ya. Bahwa kita ini jangan jadi jongos dan budak di negeri sendiri. Jangan jadi inlander dan jangan jadi herder. Herder itu ya apa yang seperti company tuliskan itu. Verboden, Voorhonden, and Inlander. Itu berarti kalau ada orang yang menganggap kita ini seperti, aduh ya Allah. Saya itu kalau mendengar ceramah Habib itu malu saya. Ceramah kayak hidup di zaman Mataram kuno dulu. Heran saya itu. Beno saya mendengarkan itu jamaahnya ya mantuk-mantuk ya itu. Wah ini keturunannya Kanjeng Nabi itu yang ngomong. Ada rumah sahabat sih wek sampai guyu sendiri. Karena menuduh saya ini tidak nasionalis padahal rasis lah. Siapa yang rasis? Toleransi digunakan untuk menghajar lawan. Supaya kamu bertoleransi, maka saya akan toleransi. Begitu, itu namanya untuk mengalahkan lawan. Ini namanya politik. Sama seperti ini nggih, di Rumel Abbas. Tidak menggurui nggih. Sampean saya undang ke sini. Ayo diskusi di tempat saya. Nah, ini berarti saya menundukkan jenengan. Kok sampean taslim datang ke tempat saya, ke studio saya, ke pondok pesantren yayasan saya ini, berarti sampean menyerah. Sama seperti Pangeran Diponegoro, dijebak. Ayo kita berunding. Ternyata ditangkap. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, dijebak. Ayo siapa lagi? Nah ini namanya jebakan Batman. Pak Wahid Bahrudin, Pak Alawi itu kesombongannya menembus langit, rasisnya menembus bumi, kaum inilah yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Kita musnahkan kesombongannya. Jangan kita musnahkan orangnya. Kita ini sesama umat manusia. Menyakiti hewan saja itu nggak boleh. Apalagi menyakiti manusia. Kalau ada manusia sama kita, musnahkan kesombongannya, kita musnahkan kerasisannya, kita musnahkan. Yang satunya lagi apa? Kesombongan, rasis, ketakaburannya. Saya tambahi. Mungkin begitu Pak Wahid Bahrudin, kita harus hati-hati. Mari kita pesanku anfusakum wa ahlikum nar, keluarga kita jaga. Hati-hati.
Nggih. Berikutnya nggih, Pak Kosong, Rumel rajin bikin hadis nggih. Hati-hati ojo ngarang-ngarang hadis di wong Islam iku pinter kabeh. Gak bisa dibodohi sekarang. Mau ngarang sanad ini gak bisa dibodohi. Ada pelajaran tentang mustalah hadis kok. Dan ada ulama ahli rijalul hadis. Berikutnya, ini banyak yang misui Gus Rumel tapi saya lewati. Mohon maaf, saya masih belanin jenengan gitu Rumel. Pak Zaskia Zafabar Aldemit. Berikutnya Bapak Klan Uchiha. Silakan kalau mau demo ke Yaman yang sudah batalkan 21 Nasr, jangan demo ke saya. Informasi sudah ada, tidak hanya dari video Karma 212, tapi banyak teman-teman saya yang 1 sampai 2 bulan yang lalu itu menampilkannya. Tidak hanya itu, saya ngecek dulu. Jangan mudah untuk percaya. Langsung saya cross check ke sana, ya memang benar keberadaannya gitu loh. Terus berikutnya pasukan skip iklan, Menir Osman Rijik nggih. Berikutnya santri gaib hadir lagi ya nggih, monggo santri gaib nggih. Terus di Rumel Abbas, coba ajak santri sarang untuk debat sih. Penasaran sama Kiai Ikhya yang alim alama. Saya tidak alim alama. Saya tidak pernah mengaku sebagai orang yang alim alama. Tapi orang yang selalu haus akan ilmu, pengetahuan baik ilmu yang dulu dan ilmu terkini. Itu saya. Ngajak debat santri sarang. Dalam hal apa? Gitu. Saya dulu itu di Pondok Pesantren Salafiyah saya Darussalam Jajar Sumbergayam Durinan Trenggalek, alumni dari Lirboyo. Itu pertama kali yang diizini oleh Romo Yai saya untuk debat Daksul Masail keluar pondok. Itu saya. Karena dulu itu saya dilarang, nggak boleh debat-debatan. Bahkan anjan pun tidak boleh dilakukan. Harus pakai lagu datar saja, nggak boleh dilakukan sampai panjang-panjang. Itu guru saya dulu waktu di Salafiyah. Nah, misalkan kok ada santri sarang untuk ngajak debat kitabnya mana? Buktikan. Al-Jauharus Safaf sudah kita pelajari. Kitab apa lagi? Ayo, debat masalah apa? Kita memiliki teks tertulis dan kontekstual yang tak tertulis. Saya pernah jadi santri, nggak perlu debat dengan santri. Saya sudah pernah jadi santri selama 14 tahun. Nggak perlu saya debat dengan anak saya sendiri. Di Rumel Abbas. Sebenarnya di Rumel Abbas ini masih saya lindungi. Seandainya tidak saya lindungi, saya punya foto-foto dengan semua itu punya saya. Tapi mohon maaf, nggak usah. Itu pribadi. Saya orang yang profesional. Tidak akan membuka aib pribadi orang lain. Karena itu tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Nggak boleh. Dalam kajian ilmiah, itu tidak boleh menyerang lawan dengan mengorek informasi pribadinya. Karena apa? Kita punya rahasia sendiri, gitu loh. Jadi mohon maaf ya, saya nggak mau. Kuen kiamah, kiai omong kosong iki, lah kuen kiamah nggih. Monggo buktikan kalau saya omong kosong menurut jenengan tapi tidak kosong menurut yang lain. Nggih. Bapak si Bermaya, budak Mufti Batavia nongol nggih. Di Rumel Abbas guyu, wek mungkin sadar iki ya bahwa ternyata lagi di Rumel Abbas sama saya itu diadu domba. Di Rumel Abbas sama Gus Kiai Imat itu diadu domba. Ayo di Rumel Abbas. Sadarlah, jenengan itu saudara saya. Kecuali jenengan dari marga Asegaf itu ya nggak apa-apa. Loh, jenengan katanya bukan Asegaf. Ya ayo bersaudara, kita pikirkan nasionalisme lah, jangan rasis. Katanya jenengan nggak boleh rasis. Ayo ingatkan semua habib-habib yang rasis-rasis itu. Saya punya ribuan video, nggak 100, ribuan video itu. Menginjak kasta, ya, strata tingkatan orang lain, mengunggulkan kastanya, klan dirinya, ya, bahwa dunia paling mulia. Nah, Baron SP, Rumel Abbas apa aku punya? Nah, ya, nanti ngelak-elak Gus Abbas, saya jangan begitulah. Gus Abbas, Rumel Abbas itu juga saudara saya. Marhatun Humairah, Rumel Ali kawan, saya nggak baca. Oh, enak kan? Di Rumel Abbas, jenengan saya belani. Saya nggak mau baca yang negatif terhadap Pak Hernoto Kolonel. Tegak lurus dengan fatwa Pak Rizik yang ngaku-ngaku cucu Nabi wajib tes DNA. Nggih, saya dukung Habib Rizik. Saya mengakui konsistenannya Habib Muhammad Rizik Syihab. Jangan sampai ditentang oleh menantunya. Nggih. Dek Al-Atas, nggih.
Hanif Al-Atos. Jangan sampai mertuanya sendiri ditentang, itu bagaimana? Ya tes DNA itu gitu loh. Nah, di Rumel Abbas sok humble, ya memang saya sok humble, oke, saya terima. Bapak Winaryanto Anto, Habib aslinya tiarap, Habib peseknya militan membela Ba'alawi. Wah, Pak Winaryanto Anto, leres memang ngoten. Kaum penjajah itu dulu menghadapi pahlawan kita, menurut mereka kan pemberontak. Pangeran Diponegoro itu pemberontak, Jenderal Sudirman itu ekstremis. Ayo, Pak Karno itu apa? Ya teroris ekstremis menurut Belanda. Ya. Akhirnya apa? Cari kelemahannya dengan divide et impera itu, atau divide et impera, atau mengadu jago domba. Jadi dibentur-benturkan satu sama lainnya. Lalu ya itulah bisa lama menjajahnya, sampai ratusan tahun menjajah kita. Itu teknik mereka, para penjajah itu begitu. Nah, ini Pak Nur Wibowo Properti, Lutfi bin Yahya makam Terah Mataraman aja diklaim dia. Buktinya seperti itu. Kita kalau bicara fitnah itu nggak ada data, itu namanya fitnah. Lah datanya jelas ada, tidak hanya 1, 2, 3, ratusan. Pak Nur Wibowo. Terus berikutnya Gareng pendek. Kita lihat rungkatnya Lutfi bin Yahya. Saya itu paling berduka jika NU itu diobok-obok mau dipecah-pecah, dijadikan sebagai seperti semangka dibelah dua. Ada petanasia itu, masya Allah, naudzubillah. Saya tahu NU itu mau dijadikan apa, siapa itu saya tahu. Tapi saya nggak mau buka demi kemaslahatan bersama. Mukhibin Indonesia. Sejarah NU dibelokkan, Ba'alawi kata baca, nanti saya kena tegur. Jadi ya banyak yang dibelokkan. Yang paling bahaya itu kan NU itu loh. Aduh, Carlos de Jango. Kiai Miftahul Ahyar apa sudah tahu? Belum tahu. Atau mungkin tidak mau tahu, atau mungkin belum tahu, ya. Harus diberitahu, karena kiai-kiai sepuh itu kadang-kadang belum melek medsos. Tapi alhamdulillah saya tadi berkomunikasi langsung dengan Romo Kiai Marzuki Mustamar, ya bisa saling mengerti. Beliau juga mengerti medsos aslinya. Akhirnya oh nyambung gitu loh, nyambung itu. Oh begini ya, begini buktinya ini. Jadi ada ijtihad beliau yang tidak bisa diterima oleh PBNU. Tapi beliau bukan orang yang salah. Saya ya mendukung ijtihad. Nama ijtihad itu kan berdasarkan Badul Wus'i, ya, kemampuan dalam pikir dan tindakan beliau. Jadi ya tidak salah 100%. Mungkin begitu. Terus berikutnya dari Pak Rahmat Martabi. Sudah Mas Romel, akui saja kalau Ba'alawi nasabnya nggak nyambung ke Rasul. Sejak dulu itu nggak nyambung. Dicari kayak apa, nggak ketemu. Nah, coba di Romel cari kitab Tobakot karya Ibnu Samurah itu. Nggak ketemu, nggak ada. Ya. Berikutnya Bapak Mukhlisin. Orang Indonesia banyak gak paham nasab gara-gara Rois Am NU. Banyak orang ketipu karena mereka mengaku duriyah Nabi, padahal mereka bukan duriyah Nabi. Lah inilah. Sekarang ini kenapa kok terbuka semuanya? Zamannya sudah beda. Dulu tuh Arab Spring 2011 bangkit gara-gara ya informasi yang dibuka ke publik. Rahasia-rahasia bisa dilihat oleh semua. Gitu. Nah sekarang ini sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, YouTube, ya semua sudah ada di depan mata. Jadi semua sudah terbuka. Kita ini semua sama. Jangan kita mendoktrin orang yang berat surga itu saya, kamu nggak boleh. Yang boleh YouTube itu saya, enggak. YouTube itu boleh semua orang, yang penting punya NIK. Oke. Boleh punya user untuk masuk ke dalamnya. Sama dengan buka rekening, sama dengan memiliki kartu nomor HP. Ya Kamandanu. Assalamualaikum Pak Kiai. Magelang derek nyimak. Pendiri Pondok Pesantren Leboyo itu dari Magelang. Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim itu aslinya dari Magelang. Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim itu tidak mempunyai anak laki-laki. Anaknya perempuan semua. Romo Kiai Makros Ali Leboyo, Arzuki Dahlan, itu semuanya adalah menantu-menantu. Oleh sebab itu saya kan pesen kemarin itu, jangan ngambil menantu dari kalangan Habib Ba'alawi.
Nanti kalau meneruskan estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo ini, baik Al-Mahrusiyah atau Hidayatul Mubtadiin sebagai madrasah, nanti bahaya, gitu loh. Ini nggak ada yang ingatkan, waduh bahaya, Doro. Karena apa? Ya kalau punya anak laki-laki sih nggak begitu bermasalah. Kalau nggak punya anak laki-laki, gitu. Mantunya malah tambah melenceng, bahaya. Gitu. Pak Slamet Sutrisno, banyak pondok pesantren yang Pak Kiai datangi, Pak Kiai didatangi Habib dan didoktrin. Enggak. Kenapa kok Habib sering ke Lirboyo dan Pelosok? Karena ada orang dalam. Kalau pesantren saya ini karena nggak ada orang dalam Habib, maka ya nggak bisa mereka datang. Penghubungnya siapa? Nggak ada. Nggak ada, nggak bisa. Jadi harus ada wasilah atau penghubungnya. Mungkin Pak begitu Pak Slamet Sutrisno. Jadi hati-hati. Pak Muhammad Arifin, mereka yang keturunan Ba'alawi nggak usah dipanggil Habib, hanya nambah songong aja para Habib itu, hanya sebagian orang-orang dunguai. Belanda bisa menjajah kita lama itu gara-gara apa? Ya kita ini sendiri. Sulit untuk diajak bersatu dalam kekuatan kebersamaan dan kebenaran. Gitu. Dia ajak perang Jawa, Pangeran Diponegoro, Panglima Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, dan lain sebagainya. Itu sudah menggelorakan. Ayo bangkit menentang hegemoni penjajahan kompeni di Jawa ini. Justru Mangkunegaran belot, malah nyerang Pangeran Diponegoro itu piye to? Padahal beda dengan semangat Sambernyawa, Pangeran Sambernyawa dulu. Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa, Mangkunegoro I. Jadi Legium Prajan Mangkunegaran turut menyerang bongsone dhewe, koncone dhewe karena dibayar tentara bayaran. Londo ireng, kalau londo sawo mateng. Itu nggih. Terus sampaikan kebenaran biar Mukibin dan budak Ba'alawi sadar. Jongos budak Yaman. Saya sebenarnya itu enggan bermusuhan dengan saudara saya sendiri, itu enggan saya. Bukan takut, enggak. Dulurku dhewe tajak musuhan itu bagaimana? Kita lihatlah kenyataan. Santrinya Habib Rizik Syihab yang terbunuh 6 itu. Itu siapa? Bukan Ba'alawi. Membela Ba'alawi sampai terbunuh seperti itu loh. Apa jenengan wahai para pengikut Mukibin fanatik buta dikorbankan. Jangan musuhi saya, jenengan itu saudara saya kok malah musuhi saya, itu bagaimana? Gitu. Simaklah. Saya mendoakan, saya selalu mendoakan muridnya, santrinya Habib Rizik Syihab yang terbunuh itu. Yang membunuh juga salah, ya. Yang terbunuh nggak tahu, belum tahu masalah. Gitu. Mungkin begitu, berikutnya Ratul Halwa. Kiai-kiai pribumi penakut mengatakan kebenaran bahwa Ba'alawi bukan durian Nabi, hanya diam 1000 bahasa, kecuali sedikit yang berani, diantaranya panjenengan. Matur suwun Yai. Top Ibu Barrotul Halwa. Gus Dur itu sering ngendiko, kita ini bangsa penakut, pengecut gitu aja kok repot. Wala talbisul haqqo bil batili wa antumul lagi wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Jangan sampai kalian itu mentalbiskan ya antaranya hak dengan yang batil, disamar-samarkan gitu. Dan kamu menyembunyikan kebenaran. Ya benar, katakan benar gitu loh. Jangan takut, sekarang ini sudah masanya tsunami kebenaran. Tsunami kebenaran yang besar ini dilawan, rungkat gitu loh. Bapak ATFLS tanya Lur, kira-kira apakah Muhammadiyah, LDI dan lain-lain tidak percaya adanya Habib sebagaimana NU? Nah ini dari Pak ATFLS. LDI itu dulunya sempalan Nur Hasan Ubaidah itu orang NU, tapi seneng lakoni lakon-lakon ilmu kadigdayan kanuragan, ilmu pengasihan, ilmu kejadukan. Karena melihat NU keenak itu, punya pengikut banyak ya, nanti harta tahta yang mengikuti sendiri itu. Akhirnya sekarang sampai sekarang ini, siapa se-Indonesia yang berani mengupas LDI kalau nggak saya? Dari kalangan NU loh ya.
Muhammadiyah nggak ada yang berani, NU aja nggak berani. Yang berani itu yang mantan pengikut LDI yang berani mengupas ya kesalahfatalan mereka. Gitu. LDI nggak percaya Habib. Toh kalau memang percaya, mereka itu gambui, cari aman lah, cari aman. Nek Muhammadiyah ini dia itu hidup berdasarkan fastabiqul khairat, tidak berdasarkan kasta. Banyak yang moderat, tapi kadang-kadang Muhammadiyah juga ada kelemahannya. Lah NU justru lebih banyak kelemahannya. Mohon maaf, karena NU kan paling banyak dari berbagai macam lapisan. Mungkin begitu Pak Ibu. Bang John 123 maaf mau nanya, kok santri digembleng ilmu agama kenapa nggak boleh menikah dengan orang di luaran pesantren? Apa takut akidahnya santri luntur? Sebenarnya nggak begitu sih Bang John 123. Santri lulusan pesantren itu boleh menikah dengan siapa saja sebenarnya. Yang penting sama muslimnya, kalau non-muslim ya diislamkan. Kan gitu. Kecuali pondok pesantren LDII. Kalau LDII itu jelas, kayak Ba'alawi, nggak boleh menikah dengan orang luar. Jadi sesama cabai rawit mereka itu kumpul-kumpul nanti jodoh sendiri. Kalau bisa mengislamkan, menarik orang luar LDI menjadi LDI, baru top. Dengan sedikit paksaan. Dan ada ilmu gendam permanen. Jadi kalau install, cuci otak itu. Cuci otak. Oh, jadi bingung. Saya heran loh, Gus Rumel Abbas setelah ketemu Pekalongan terus pikiran itu beda ya. Heran saya itu. Apa disalami, digerak-gerak, dicaplok-caplok ini, atau gimana ya? Saya heran. Oleh sebab itu saya itu anti ketemu dengan Habib. Mohon maaf. Dari Zamzuri SBL, ZMZRI SBL. Pertini ini, nah pertanyaannya, asal mulanya terdiri dari bermacam-macam klan dari Yaman dan sampai akhirnya jadi satu di bawah bendera Ba'alawi. Apa memang benar dari satu turunan atau ada sistem okulasi di nasab mereka? Ada sistem okulasi Pak Yai, ada sistem. Jadi karena melihat orang-orang Nusantara ini lugu-lugu ya, gampang dibodohi, akhirnya mereka nyano-nyano. Seperti Salim Segaf Al-Jufri misalkan ya. Terus campur-campur. Salim Segaf Al-Jufri. Habib Quraisy Baharun misalkan. Habib banyak sekali yang campur-campur. Akhirnya klannya bertambah lagi. Anaknya nanti ya ikut siapa? Asegaf, apa ikut Al-Jufri. Nah, akhirnya tambah banyak. Ya, ini dari Bapak Opan Sopian. Syarat isbat nasab 1 sampai dengan 5. Suhroh istifadoh. Kalau ada manuskrip yang sudah tes karbon dan isnad hadis yang terverifikasi, berarti nakib IRA sekarang harus merevisi syarat isbat. Nah ini Pak bakasannya agak panjang nih Pak Opan Sopian. Jadi isbat nasab. Sebenarnya nasab Ba'alawi itu sudah awal itu diragukan. Sejak Imam Ahmad Al-Abbah katanya hijrah sampai ke Hadramaut ya, dari Hajrain lalu Hadramaut ya di provinsi Hadramaut itu sudah diragukan. Akhirnya mengutus nama anaknya yang bernama Ubaidillah itu mencari isbat ya, karena memang tidak surah gitu. Terus berikutnya pada masa Ali bin Jadid itu juga begitu, minta isbat lagi. Jadi diragukan berkali-kali sampai sekarang ini diragukan ya, jangan heran gitu. Karena memang nasab mereka itu bermasalah. Terputusnya itu sangat lama gitu. Jadi nggak masuk akal sejarah. Surah Al-Istifadohnya itu baru-baru saja. Jadi misalkan nanti ada yang menemukan manuskrip misalkan, termasuk misalkan Gus Rumel menemukan silsilah periwayatan hadis yang merekam adanya Imam Ahmad Al-Abbah, Ubaidillah misalkan, Hasan Ad-Dalal. Jangan ngomong al-alal, ad-dalal. Jangan ngomong lagi al-alal, propaganda itu. Ad-dalal. Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abbah. Harus ada tes karbon juga, kertasnya buktikan, tunjukkan kertasnya. Memang manuskrip saya itu ada yang kertas asli dan ada yang print out, tapi berasal dari kertas asli yang sudah rusak. Tidak ditulis ulang, tapi aslinya. Cuma saya print out. Gitu. Pak Arifin Azhari, Ba'alawi terutama di Jakarta, banyak yang mulai sadar bahwa mereka bukan dzurriyyat Ahlul Bait Nabi SAW. Alhamdulillah, sujud syukur. Alhamdulillah. Pak Arifin Azhari, Ba'alawi terutama di Jakarta. Ya mohon maaf nanti untuk
makam Mbah Priuk itu sudah jangan diziarahi lagi. Itu bukan makam. Saya itu diancam nggak karu-karuan. Syarif Rahmat juga diancam. Ya, kita ini bangsa pejuang. Saya itu memperjuangkan panjenengan. Kalau masalah pemasukan kota amal berkurang atau tidak ada, ya cari rezeki yang lain. Jangan menipu umat, kasihan umat. Saya ini juga membelani umat dan masyarakat. Bukan untuk kepentingan saya, kecuali saya ambil alih. Itu saya salahkan, saya nggak mau. Jangan, ziarahlah ke makam yang ada di Semper situ, Budi Dharma. Yang di situ nggak ada makamnya, hanya batu nisannya saja. Sudah dipindah ke Budi Dharma Semper. Jadi Jakarta harus sadar, lambang dari peradaban kok ibu kota kok. Masyarakatnya juga cerdas-cerdas semua kok, nggak gampang dibodohi kok. Bapak Abdul Jabar, mantap Yai. Semoga kita terjaga dari pemalsu nasab. Semoga Pak Alawi cepat-cepat pulang ke habitatnya sono. Kalau kita pulangkan ke Yaman, loh Yaman itu muftinya bilang gitu, nanti kalau nggak manut ya diusir dari Yaman, terus lari kemana? Oleh sebab itu ayo berdamailah, islah dengan kita, wahai Pak Alawi yang ada di Indonesia. Jangan menindas kami, semuanya harus tiarap, berhenti. Ya, Pak Alawi yang ada di Kalimantan Selatan, yang di Pontianak, yang ada di Jawa, semuanya. Yang ada di Sulawesi, ayo salah, ngakuni salah lah, gitu loh. Gitu, jangan ngeyel. Kita ini sudah menyabari sampai hampir 2 tahun ini kok. Ngeyel boleh, tapi sekarang jangan ngeyel lagi. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan, karena ada 1.300 lebih tulisan panjenengan yang belum saya bacakan. Mohon maaf tidak sia-sia. Semoga tulisan panjenengan setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Bila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.